Berjumpa lagi dengan Ibu pada perkuliahan Aljabar Abstrak 1. Semoga kalian tetap sehat dan semangat dalam mengikuti perkuliahan hari ini. Pada pertemuan ke-12, kali ini Ibu akan membahas materi sikel. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, mahasiswa dapat menentukan sikel dari suatu permutasi. Yang kedua, mahasiswa dapat menentukan permutasi genap atau permutasi ganjil. Agar tujuan pembelajaran hari ini dapat tercapai, maka kalian harus menyimak dengan baik video pembelajaran ini. Jangan lupa membaca doa terlebih dahulu. Semangat belajar! Baik, kita mulai perkuliahan Aljabar Abstrak 1. Kali ini Ibu akan membahas materi mengenai sikel. Dan kita mulai dari definisi sikel di sini. Misalkan S adalah himpunan yang anggotanya adalah A1, A2, dan seterusnya sampai dengan AN. Kemudian SN adalah himpunan semua permutasi dari S. Misalkan di sini kita ambil sebuah permutasi sigma yang merupakan elemen dari himpunan permutasi dari S. Kita katakan sigma ini merupakan sikel dengan panjang K jika terdapat elemen-elemen A1, A2, dan seterusnya sampai dengan AK elemen dari S. Sedemikian hingga memenuhi. Jadi bayangan dari A1 oleh permutasi sigma adalah A2, kemudian bayangan dari A2 adalah A3, dan seterusnya sampai dengan bayangan dari AK adalah A1. Jadi kembali ke sini. Sedangkan untuk bayangan dari elemen-elemen yang lain itu adalah elemen itu sendiri. Untuk setiap X elemen dari S elemen selain dari A1 sampai AK. Nah, sikel sigma dinotasikan dengan tanda seperti ini ya. Jadi ini menyatakan sikel. Nah, jadi maksudnya di sini kalau A1 dipetakan ke A2, A2 dipetakan ke A3, kemudian dan seterusnya sampai dengan AK. Jadi kalau ini dituliskan, jadi di sini A1 dipetakan ke A2, kemudian A2 dipetakan ke A3, dan seterusnya. Nah, yang terakhir ini, AK itu dipetakan ke A1 lagi. Nah, jadi ini membentuk sikel atau lingkaran. Jadi kalau misalkan di sini ada A1, ada A2, A3, dan seterusnya sampai dengan AK, maka ini bayangannya membentuk sikel atau lingkaran. A1 dipetakan ke A2, A2 ke A3, A3 ke A4, dan seterusnya. AK dipetakan ke A1. Nah, ini membentuk sikel atau lingkaran. Sebagai contoh di sini, sigma merupakan sikel di mana memetakan 1 ke 6, 2 ke 3, 3 ke 5, 4 ke 1, 5 ke 4, 6 ke 2, 7 ke 7. Ini merupakan sikel yang dituliskan dengan 1, 6, 2, 3, 5, dan 4. Mengapa? Karena kalau ini kita tuliskan, ini 1, sini ya, 1, ini 1 dipetakan ke 6. 6 dipetakan ke 2. 2 dipetakan ke 3. 3 dipetakan ke 5. 5 dipetakan ke 4. 4 dipetakan ke 1. Nah, kembali ke 1 lagi. Jadi kalau misalkan kita menggunakan diagramnya, di 1, 6, 2, 3, 5, 4, 1 ke 6, 6 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 5, 5
ke 4, 4 kembali ke 1 lagi. Sehingga ini merupakan sikel. Cara penulisannya ini harus diurut. Jadi dia 1 dipetakan ke 6, 6 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 4, 4 kembali ke 1. Ini ya. Nah, panjang sikelnya berapa? Tinggal kalian hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dia panjang sikelnya adalah 6. Contoh berikutnya di sini. Ada sikel seperti ini. 1 dipetakan ke 1, 2 ke 4, 3 ke 2, 4 ke 3, 5 ke 5, 6 ke 6. Untuk yang dipetakan ke elemen yang sama, maka kalian abaikan dulu. Perhatikan ke yang dipetakan ke elemen yang berbeda. Jadi di sini 2 dipetakan ke 4, kemudian yang ini 4 dipetakan ke 3, kemudian 3 dipetakan ke 2, kembali ke sini lagi. Jadi ini 2, 4, 3, 2 ke 4, 4 ke 3, 3 kembali ke 2. Jadi sikelnya di sini bisa ditulis 2,4,3. Untuk elemen yang lain dipetakan ke dirinya sendiri. Yang ini dipetakan ke dirinya sendiri, yang ini juga, yang ini juga. Jadi sikelnya adalah yang ini saja. Panjangnya adalah 3. Nah, ini ada 3. Di sini, tidak semua permutasi adalah sikel. Dua contoh yang tadi menandakan bahwa permutasi itu merupakan sikel. Akan tetapi, tidak semua permutasi adalah sikel. Nah, sebagai contoh di sini ada suatu permutasi 1 ke 2, 2 ke 4, 3 ke 1, 4 ke 3, 5 ke 6, 6 ke 5. Nah, ini bukan merupakan sikel karena permutasi ini merupakan perkalian dari 2 sikel, yaitu sikel yang dengan panjang 4 dan sikel dengan panjang 2. Nah, bagaimana cara memperoleh masing-masing perkalian sikel ini? Kalian perhatikan di sini. Nah, di sini 1 dipetakan ke 2. Yang ini ya, kemudian diurut lagi. 2 dipetakan ke 4. Setelah 4 di sini tulis 4. 4 kemana? 4 ke 3. Kemudian di sini 3. 3 dia kemana? 3 ke 1. Berhenti di sini. Jadi ini sikel yang pertama. Nah, sisanya tadi yang belum apa? 1, 2, 3, 4 sudah. Sisanya adalah yang ini. Jadi 5 ke 6, 6 ke 5. Jadi di sini ada 2 sikel. Jadi ini sikel yang pertama yang ini sikel yang kedua. Jadi permutasi ini bukan sikel, tetapi melainkan perkalian dari 2 sikel dengan panjang 4 dengan panjang 2. Ya. Sikel juga dapat dikalikan dengan aturan komposisi fungsi. Nah, jadi tetap perkaliannya di sini operasi binernya adalah komposisi fungsi seperti kemarin. Jangan lupa kemarin untuk komposisi fungsi yang dioperasikan terlebih dahulu adalah yang di depan. Nah, sebagai contoh, misalkan di sini ada sikel sigma 1352, kemudian tau, sikel 256, kemudian mu 163 dan 4. Kemudian di sini jika ingin menunjukkan berapa nilai dari tau kali dengan sigma kali tau, nah kita kalikan. Sigma kali tau sama dengan sigma kan ini. Sigmanya adalah 1, 3, 5, 2. Taunya 2, 5, 6. Nah, untuk mengalikannya kalian bisa kalian urai dulu
urai dulu kalau bingung. Misalkan ini ya, kalau diurai dulu nih, ditulis secara lengkap sikelnya. Jadi 1 sampai 6 kalian tulis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk pemula boleh ditulis aja semuanya. Tapi kalau sudah paham, kalian boleh tidak perlu menuliskan seluruhnya, tinggal langsung dikomposisikan masing-masing kedua sikel ini. Nah, untuk pemula boleh kalian tuliskan. Nah, yang ini ya sikel yang pertama untuk sigma 1 ke 3. 2 ke 1, 3 ke 5, 4. Karena di sini tidak ada 4, artinya 4 dia dipetakan ke 4. Sama. 5 dia kedua. 6 karena di sini tidak ada, maka dia dipetakan ke dirinya sendiri. Jadi ini kalau bentuk lengkap dari sikel yang pertama. Dan yang kedua di sini sikelnya, dilihat di sini, 1 tidak ada, berarti 1 dipetakan ke 1. 2 dipetakan ke 5. 3, karena tidak ada, 3 dipetakan ke dirinya sendiri. 4 juga sama, dipetakan ke dirinya sendiri. 5 dia ke 6. 6 kembali ke depan. Nah, baru kalian petakan. Dikomposisikan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mulai dari belakang, jangan lupa. Jadi 1, 1, 1, 3. Berarti 3. 2, 5, 5, 2. 3 ke 3, 3 ke 5. 4 ke 4, 4 ke 4. 5 ke 6, 6 ke 6. 6 ke 2, 2 ke 1. Maka sikelnya ini adalah, yang ini sama ya, yang ini tidak perlu ditulis, yang ini tidak perlu ditulis. Berarti dia sikelnya adalah 1, ini ya, 1, 3, 3 kemana? 3 ke 5, 5 ke 6. 6 kembali ke 1. Nah, jadi dia hasil perkalian dari sigma kali tau adalah sikel 1, 3, 5, 6. Ini ya, 1, 3, 5, 6. Nah, untuk yang perkalian sigma mu juga untuk caranya sama seperti ini. Jika kalian urai juga bisa ya. Sigma mu tuh yang ini ya. Sigma mu yang ini. Nah, coba kita hitung. Untuk yang sigma kali mu berarti sigma kali mu sama dengan sigmanya ini ya. 1, 3, 5, 2. 1, 3, 5, 2 dikali mu-nya 1, 6, 3, 4. Nah, kalau ingin langsung pun juga bisa. Kita langsung ya. Misalkan nih 1. Tadi kan 1 sampai 6. Nah, 1 dipetakan ke 6. Ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 1 dipetakan ke 6. Nah, 6 di sini kan tidak ada. Jadi 6 tetap dipetakan ke 6. Nah, sekarang 2. 2 di sini kan tidak ada. Jadi 2 tetap dipetakan ke 2. Nah, pindah ke sini. Nah, di sini 2 dipetakan ke 1. Kemudian 3
3 dipetakan ke 4. Jadi 3 dipetakan ke 4, 4. 4 di sini tidak ada, jadi dia tetap 4 ke 4. Kemudian 4 dipetakan ke 1 di sini. Kemudian di sini 1 dipetakan ke 3. 5 di sini tidak ada, jadi 5 tetap dipetakan ke 5. Kemudian 5 di sini dipetakan ke 2. 6 di sini dipetakan ke 3, kemudian 3 di sini dipetakan ke 5. Nah, jadi di sini sikelnya adalah yang pertama dia 1 dipetakan ke 6. Kemudian 6 dipetakan ke 5. 5 dipetakan ke 2. 2 kembali ke 1, jadi tutup. Sisanya apa? Sisanya ini 3 dipetakan ke 4, 4 dipetakan ke 3. Nah, jadi di sini ada 2 sikel. Sikel yang kedua ini, yang pertama ya ini semuanya. Jadi hasil perkalian sigma mu adalah yang ini. Tapi kalau kalian bingung, perkaliannya bingung, kalian bisa urai terlebih dahulu. Kalian urai terlebih dahulu ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga dibuat lengkap. Boleh dibuat lengkap. Nah, ini ya, kalau misalkan bingung kalau langsung, kalian buat lengkap dulu. Jadi ini 1 ke 3, 2 ke 1, 3 ke 5, 4, karena tidak ada 4 berarti dia 4 ke dirinya sendiri. Kemudian 5 ke 2, 6, karena 6 tidak ada berarti dia ke dirinya sendiri. Yang sebelah sini 1 ke 6, 2 tidak ada, 3 ke 4, kemudian 4 dia kembali ke 1. 5 tidak ada, jadi 5 ke dirinya sendiri. Kemudian 6 dia ke 3. Nah, seperti ini. Baru kalau kalian sudah tulis lengkap, baru kalian dikalikan dari sebelah kanan. Nah, caranya sama seperti tadi ya. Jadi dari 1 ke 6, 6 ke 6. Jadi hasilnya 6. 2 ke 2, 2 ke 1, hasilnya 1. 3 ke 4, 4 ke 4, hasilnya 4. 4 ke 1, 1 ke 3, hasilnya 3. 5 ke 5, 5 ke 2, hasilnya 2. 6 ke 3, 3 ke 5, hasilnya 5, sama. Jadi memberikan hasil yang sama. Nah, di sini Ibu lanjutkan ke sikel yang saling lepas atau disjoin. Dua sikel di SN atau himpunan permutasi, misalkan ada di sini ada sikel sigma yang anggotanya adalah A1, A2 sampai dengan AK. Kemudian ada sikel yang kedua, misalkan saja tau, dengan sikel tau ini dituliskan dengan B1, B2 sampai dengan BL, maka dua sikel ini dikatakan saling lepas atau disjoin jika setiap elemen di sini tidak ada yang sama. Contohnya, sikel 1, 3, 5, dan 2,7 itu saling lepas karena semua elemennya tidak ada yang sama. Sedangkan sikel 1, 3, 5, dan 3, 4, 7 tidak saling lepas karena dia ada elemen yang sama yaitu 3. Perkalian dua sikel yang tidak saling lepas dapat berupa sikel lain. Akan tetapi, hasil perkalian dua sikel yang saling lepas
akan tetap sama dia. Nah, sebagai contoh di sini, contoh yang pertama ini adalah dua sikel yang saling lepas. Maka jika dia dikalikan, dia akan menjadi sikel yang sama dengan sebelumnya. Mari kita tunjukkan. Kalau kita tunjukkan, sekarang yang ini ya, yang pertama ya. Misalkan saja ini yang pertama. Jadi yang pertama 135 kali 2,7. Nah, sepertinya nggak muat ini. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Jadi kita tunjukkan ini yang pertama. Ini misalkan yang kedua. Yang pertama ini adalah dua sikel yang saling lepas atau disjoin. Kita akan tunjukkan bahwa dia walaupun dikalikan tidak akan berubah, tetap seperti ini. Jadi ini 135 dikali 2,7. Bisa kalian kalikan dengan kalian tulis lengkap dulu boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 1 dipetakan ke 3, 2 tetap, 3 dia ke 5, 4 tetap, 5 dia kembali ke 1, 6 tetap, 7 tetap. Yang ini sekarang yang sikel yang kedua, 1 ke 1, 2 ke 7, 3 tetap, 4 tetap, 5 tetap, 6 tetap, 7 kembali ke 2. Sekarang kita kalikan. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 ke 1, 1 ke 3. 2 ke 7, 7 ke 7. 3 ke 3, 3 ke 5. 4 ke 4, 4 tetap. 5 ke 5, 5 ke 1. 6 ke 6, 6 tetap. 7 ke 2, 2 ke 2. Nah, ini akan menjadi sikel yang pertama nih ya. 1 ke 3, 3 ke 5, 5 kembali ke 1, tutup. Nah, sikel yang kedua, ya sisanya 2 ke 7, 2 ke 7, 7 ke 2, tutup. Yang sama tidak perlu ditulis. Maka karena ini disjoin, maka hasil perkalian sikel tersebut pun juga sama. Sedangkan untuk yang kedua, ini adalah sikel yang tidak saling lepas karena ada elemen yang sama yaitu 3. Nah, kalau dia dikalikan, maka dia akan menghasilkan sikel baru. Sikel baru 1, 3, 5, 3, 4, 7. Langkah yang sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini ya. 1 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 1. 1 ke 3, 2 tetap. 3 ke 5, 4 tetap. 5 kembali ke 1. 6 tetap, 7 tetap. Yang ini 3 ke 4, 4 ke 7, 7 kembali ke 3. Berarti 1 tetap, 2 tetap, 3 ke 4, 4 ke 7. 5 tetap, 6 tetap, 7 ke 3. Oke, kita kalikan. 1 ke 1, 1 ke 3. Oh ya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 ke 1, 1 ke 3. 2 ke 2, 2 tetap. 3 ke 4, 4 ke 4. 4 ke 7, 7 ke 7.
5 ke 5, 5 ke 1. 6 ke 6, 6 ke 6. 7 ke 3, 3 ke 5. Maka dia akan menghasilkan sikel baru yaitu 1,3, 3,4, 4,7, 7,5, 5,1. 5 kembali ke 1. Sedangkan 2, 6 dipetakan ke elemen yang sama. Jadi dia menghasilkan sikel baru jika dikalikan. Karena dia sikel-sikel yang dikalikan ini adalah tidak disjoin karena ada elemen yang sama. Baik, kita lanjutkan ke transposisi. Di sini permutasi yang paling sederhana adalah sikel dengan panjang 2 yang disebut dengan transposisi. Sebarang permutasi dari himpunan berhingga yang memuat paling sedikit 2 elemen dapat dituliskan sebagai perkalian dari transposisi-transposisinya. Dengan aturannya sebagai berikut. Jadi, jika ada permutasi seperti ini, maka dia bisa dijadikan bentuk perkalian dari transposisi. Jadi, transposisi ini sikel yang memiliki panjang 2. Jadi cara mengalikannya ya dari belakang ya. Jadi A1 kali AN, A1 kali AN min 1, dan seterusnya sampai A1 kali A3, sampai A1 kali A2. Jadi cara mengalikannya seperti itu. Nah, dengan demikian untuk merepresentasikan permutasi sebagai perkalian dari transposisi itu tidak tunggal karena banyak cara untuk mengalikan itu. Sebagai contoh, permutasi, misalkan ada permutasi ini ya, 1,6 dengan 253. Nah, kalau ingin kita representasikan dengan transposisi, kalau yang ini jelas sudah transposisi, karena dia panjang sikelnya adalah 2. Sedangkan yang ini kita bisa jadikan ke perkalian transposisi dengan cara kita kalikan, kita transposisikan yang pertama ini dengan ini dulu, berarti yang ini ya. Baru ini dengan ini. Yang ini. Nah, jadi ini bisa dijadikan dalam bentuk transposisi-transposisi seperti ini. Atau dengan menyisipkan transposisi AB 2 kali, karena AB kali AB ini elemen identitas dari permutasi. AB-nya ini bebas, kalian boleh memilih elemen apa saja. Misalkan di sini Ibu ambil AB-nya adalah yang ini, 4,5 dengan 4,5. Boleh. Jadi kan tadi ini kan 2,3 kali 2,5. Kalian di antara 2,3 disisipkan 4,5, 4,5. Karena ini merupakan elemen identitas, maka akan memberikan hasil perkalian yang sama. Kalian bisa menunjukkan ini sendiri ya. Caranya sama dengan yang di depan. Nah, di sini permutasi genap dengan permutasi ganjil. Permutasi genap adalah permutasi yang dapat direpresentasikan sebagai hasil kali sejumlah genap transposisi. Kalau permutasi ganjil adalah permutasi yang dapat direpresentasikan sebagai hasil kali sejumlah ganjil transposisi. Setiap permutasi merupakan hasil kali dari transposisi yang banyak transposisinya selalu ganjil atau dia selalu genap. Bukan kedua-duanya ya. Nah, sebagai contoh, identitas permutasi yang seperti ini kan seperti yang Ibu bilang tadi bahwa kalau AB dikali AB ini merupakan identitas. Karena apa? Karena dia akan menghasilkan ini A ke A, B ke B sendiri. Jadi ini merupakan permutasi genap karena apa? Dia terdiri dari 2 transposisi. 2 kan genap. Atau
Ini juga permutasi genap, karena kan ini permutasi transposisinya sebanyak 4. Kalau dia genap, maka dia akan selalu genap. Karena ini kan juga identitas ya, ini juga identitas. Ini kan sama, ini dengan ini sama, ini dengan ini sama. Ini juga permutasi identitas. Nah, contoh lain misalkan nih 1,6. Nah, 1,6 seperti yang Bu bilang tadi, dia kalau disisipkan dengan identitas maka dia akan nilainya sama. Ini kan sama, disisipkan 2,3 dengan 2,3. Ini kan 1, dia 1 ganjil ya. Ini 3, ya ganjil lagi. Nah, ini juga. Ini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 7. Pasti ganjil juga. Nah, ini dapat dari mana ya? Ini kan sama ini. Ini kalau dikalikan akan menghasilkan 1,6. Coba kalian nanti kalikan. Perkaliannya dari belakang ya, diurut. Jadi dari sini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Nanti akan menghasilkan 1,6. Jadi artinya setiap permutasi yang ganjil, maka dia akan selalu ganjil. Kalau dia permutasinya genap, maka dia akan selalu genap. Maksud dari teorema tadi itu seperti itu. Nah, sudah selesai. Untuk materi sikel sudah selesai. Semoga kalian bisa memahami. Sampai jumpa untuk topik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.